Abuya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, maka perempuan yang baik, perempuan salehah, dia harus jadi benteng suaminya dari memberikan nafkah yang haram. Dia harus jadi alarm nomor 1 di samping suaminya. Kalau lihat ada gelagat suaminya mulai nggak benar, mulai mau nyari duit haram, mulai mau nipu, mulai mau nyuri, mulai mau ngerampas hak orang, jangan didukung. Marah sama suami dalam urusan begitu. Bagus, ayah, kami tahan lapar, kami bisa tahan susah, kami bisa tahan keinginan kami bisa tahan tidak beli ini, tidak beli itu, tapi kami tidak tahan kalau dibakar di api neraka. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خصوصا الإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي، والإمام شيخنا أبو يسيد محمد بن علي المالكي، وأصولهما وفروعهما، الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، من كتاب أدب الإسلام في نظام الأسرة لأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني. ومن حسن عشرة المرأة للرجل أن لا تحمل زوجها ما لا طاقة له به، ولا تطلب منه ما يزيد على الحاجة، وهذا في المعنى إعانة لزوجها على الاقتصاد. إن القناعة تعمر البيوت وتوقع الألفة، وإن الجشع والطمع يضعفان المحبة ويأتيان بالكراهة. وما أحسن المرأة القانعة ذات الخلق الكريم الحسنة التصرف في قليل الرزق ليكفيها وزوجها وأولادهما. وعلى المرأة أن ترغب عن الكسب الحرام لما فيه من الهلاك والدمار، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد كان نساء السلف تقول الواحدة منهن لزوجها أو أبيها إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار، إلى آخر ما قال. Jamaah Majelis Duha Masjid Al-Madinah, masjid kebanggaan kita, mudah-mudahan tidaklah kita hadir di tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah qabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Adab Islam di dalam sistem berkeluarga karya Syekh Masyaikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani.
Wa min husni isyratil mar'ati lirrajul. Nah, sekarang mulai masuk pembahasan tentang bagaimana adabnya seorang istri kepada suami. Kemarin-kemarin orang laki mulu yang diomelin, Bu. Sekarang giliran nasehatin ibu-ibu. Bu, mau dengar nasihat nggak? Biar jadi istri solehah, Bu, ya. Biar bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi udah berepisode-episode orang laki dan nasihatin. Sekarang masuk nasihatin perempuan. Bapak-bapak mulai pada senyum dulu. Wa min husni isyratil mar'ati lirrajul, termasuk sikap baik perempuan kepada suami, sikap baik istri kepada suami, termasuk akhlak yang baik. An la tuhammila zawjaha ma la taqata lahu bih, tidak membebani suaminya apa yang dia kagak mampu. Jangan maksain, jangan ngerong-rong yang lakinya kagak mampu. Wala tatlubu minhu ma yazidu 'alal hajah, dan jangan minta lebih dari kadar kebutuhan. Wa hadza fil ma'na i'anatun li zawjiha 'ala al-iqtisad. Ini berarti membantu suaminya untuk bisa sederhana di dalam berekonomi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bicara kebutuhan manusia, yang namanya kebutuhan insya Allah pasti cukup, karena rezeki udah ditanggung sama Allah, udah pasti, Bu. Karena dalam hadis disebutkan selama kita masih hidup berarti rezeki kita masih ada tuh. Selama kita masih hidup berarti rezeki masih ada. Begitu rezeki kita di catatan udah habis tuh, ya berarti umur kita udah habis. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insya Allah. Jadi kalau bicara kebutuhan, insya Allah manusia nggak kesulitan kalau buat kebutuhan, ada jalan. Cuman yang masalah nih keinginan, nafsu. Kalau kebutuhan cukup, cuman kalau nurutin keinginan kagak bakal ada cukupnya, sekalian. Betul apa kagak? Makanya saya jadi ingat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, hab an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai ya anak Adam ini punya satu lembah emas. Dia punya satu lembah emas, bukan lagi 1 gram 2 gram, satu lembah emas. Ton-tonan, ribuan ton. Apa dia merasa cukup? Enggak. Kalau ngikutin keinginannya, ahad an yakuna lahu wadiyan, pengennya punya 2. Udah punya 2, pengennya punya 3. Udah punya 3, pengennya punya 4. Ngikutin keinginan, enggak bakal ada cukupnya, Bu. Enggak bakalan. Itu sifat manusia. Udah Allah kasih 1 periode, minta 2. Udah dikasih 2, minta 3. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ya keinginan manusia kok diturutin itu emang. Udah nggak ada cukupnya aja. Makanya kalau mau rumah tangga, Allah kasih berkah, Allah kasih kebahagiaan, jangan nurutin keinginan, tapi yang dituruti kebutuhan. Kira-kira jelas apa kagak ini? Masya Allah, apalagi zaman sekarang, Bu. Ya kalau dulu saya ingat zaman dulu ibu saya tuh kalau mau belanja baju, ya mendekati Ramadan, mendekati Lebaran di Tenabang. Tenabang tuh desekan kalau udah mau bulan puasa ya, Bu ya. Sampai nyesek udah Tenabang. Ya udah setahun tuh belanja bajunya. Sekali setahun mau Lebaran ada kebutuhan. Lah kalau sekarang, Bu, ibu-ibu di rumah sambil pakai daster bolong, pasarnya ada di tangan.
Shopee, apalagi Lazada, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, kalau ngikutin keinginan Bu, yang dimasukin keranjang sampai ratusan, yang belum diceklis-ceklisin tuh, Masya Allah, tabarakallah, ngikutin keinginan kagak ada habisnya, saudara, nggak ada habisnya. Tapi yang seharusnya jangan ngikutin keinginan, tapi yang diikuti kebutuhan. Oh, udah nggak ada habisnya, apalagi zaman sekarang. Satu pasar masuk dalam HP kita, semuanya ada. Mau belanja apa? Sampai belanja telur sekarang online Bu, semuanya belanja online. Nah, segala macam ada. Ntar paket datang, tinggal tuh Pak, tuh laki megang kepala. Masya Allah. Jadi jangan kalau kita mau rumah tangga berkah, rumah tangga bahagia, jangan ngikutin keinginan, tapi ikuti kebutuhan. Makanya di sini kata Abuya Syed Muhammad bin Abdul Maliki, nasihat beliau nih Bu, innal qana'ata ta'murul buyut wa tuqi'ul ulfah. Qana'ah, yang namanya qana'ah itu sikap merasa cukup. Nah, udah bersyukur aja sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Itu perasaan seperti itu, sikap qana'ah, itu ta'murul buyut, membuat rumah-rumah menjadi makmur. Wa tuqi'ul ulfah, menghadirkan keharmonisan antara suami istri. Wa innal jasha'a wa tama'a yud'ifanil mahabba wa ya'tiyani bil karaha. Sebaliknya, rakus, sikap nggak ada bersyukurnya, nggak ada cukupnya, nggak ada puasnya, nuntut mulu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Hanya akan memadamkan rasa cinta di dalam hati dan menimbulkan kebencian di dalam rumah tangga. Na'udzubillah min. Na'udzubillah dzalik. Masya Allah. Makanya beliau mengatakan di sini, wa ma ahsanal mar'atal qani'ata, alangkah baiknya perempuan yang selalu merasa cukup. Puji sama beliau luar biasa. Wa ma ahsana, dalam bahasa Arab itu namanya sighatut ta'ajjub. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah solehahnya perempuan yang al-mar'atal qani'ata, perempuan yang selalu merasa cukup, zatal khuluqil karim, yang akhlaknya bagus, al-hasanatat tasarruf fi qalilir rizqi, yang pintar ngatur keuangan walaupun dikit, udah cukup aja, pintar ngatur keuangannya. Dikasih duit 30.000 buat belanja, cukup Pak untuk bikin rendang, daging sapi, daging ayam. Itu sih bisa sulap ya Bu ya. Ya nggak begitu juga ya Bu ya. Maksudnya begitu dikasih, dipasin tuh sama dia, dipas-pasin. Bagaimana caranya supaya cukup? Bagaimana caranya supaya bisa mencukupi kebutuhan? Al-hasanatat tasarruf fi qalilir rizqi liyakfiyaha wa zawjaha wa auladahuma. Pintar ngatur keuangan. Duit seadanya, secukupnya, bisa diatur bagaimana cukup buat suami, cukup buat anak-anak, cukup buat kebutuhan keluarga. Sama Abuya Syed Muhammad bin Abdul Maliki, perempuan yang seperti ini, yang pintar ngatur keuangan, yang pintar mengelola, memanajemen keuangan keluarga sehingga cukup, nggak makin menambahkan beban suami. Perempuan yang seperti ini ciri-ciri perempuan soleh. Insya Allah ibu-ibu di Al-Madinah begini semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak girang nih hari Bu. Masya Allah. Makanya di sini dikatakan apa? Wa 'alal mar'a an turaghiba 'anil kasbil haram lima fihi minal halaki wad damar. Beliau mewanti-wanti nih Bu. Hendaknya perempuan, ya, hendaknya seorang perempuan, seorang istri ini menjadi tameng bagi suaminya dari
mencari nafkah yang haram. Dia yang mesti jadi alarm. Hati-hati Pak, jangan sampai cari yang haram. Kenapa? Fakullu lahmin nabata min haram min suhtin fannaru aula bih. Karena perempuan yang seperti ini sadar, dia bakal ingetin terus suaminya. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka daging tersebut lebih berhak untuk dibakar di neraka daripada masuk surga. Na'udzubillah min. Kadang-kadang suami ini kadang-kadang nggak pengen nyari yang haram. Dia udah cukup, udah ada. Tapi kadang-kadang yang menjadi penyebab dia yang nyari yang haram gara-gara ada yang demo terus di bawah bantal, Bu. Sebenarnya udah cukup kalau buat kebutuhan. Cuma ntar demonya minta beliin tas yang mahal lah. Cuma ntar demonya minta jalan-jalan ke luar negeri lah. Cuma ntar demonya minta ini minta itulah. Akhirnya yang tadinya udah cukup yang halal mau nggak mau jadi ngambil yang Kalau udah gaya hidup tinggi, Bu, gaya hidup udah nggak sesuai dengan kemampuannya, ujung-ujungnya pasti terprosok yang haram. Pasti, saudara. Gaya hidup udah nggak sesuai sama kemampuan, ujung-ujungnya nyomot sana nyomot sini. Nah, perempuan yang solehah, dia yang jadi benteng. Jangan sampai ayah ngambil dari yang haram. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, kefannaru aula bih. Neraka lebih berhak untuk dibakar. Suami yang sayang sama anak istrinya, dia nggak bakal rela kalau sampai anak istrinya dibakar, saudara. Di api neraka yang jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Bahkan dikatakan di sini oleh Abuya, perempuan-perempuan zaman dulu nih, beliau mengatakan, ya, iyyaka wa kasbal haram. Perempuan-perempuan zaman dulu nih ngomong ke suaminya, iyyaka wa kasbal haram. Jangan sampai ayah ini mencari nafkah yang haram. Iyyaka wa kasbal haram. Jangan sampai ayah mencari nafkah yang haram. Kenapa? Fa inna nasbir 'alal ju'ur wa la nasbir 'alan nar. Kami ini ya, kami bisa sabar nahan lapar, kami bisa sabar nahan susah, tapi kami nggak bisa sabar nahan panasnya api neraka. Ya Allah, ini perempuan-perempuan dulu nih, Bu. Ayah jangan sampai dan nyentuh yang haram ya. Lapar bisa ditahan, keinginan bisa ditahan, susah bisa ditahan, tapi neraka, siapa dari kami yang mampu nahan neraka? Ini perempuan soleh. Dia jadi alarm bagaimana suaminya tidak mencari nafkah, kecuali nafkah yang ini perempuan solehat. Memang, Bu, Pak, ini nafkah haram ini efeknya ngerusak keluarga luar biasa. Jangan mimpi kita punya anak soleh kalau diempaninnya pakai yang haram. Jangan mimpi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salah satu kiat cara supaya kita dapat anak yang soleh, salah satunya seperti apa caranya? Perhatiin dari masih dalam perut. Bahkan bukan hanya dari masih dalam perut, dari bapak ibu baru menikah, suami istri baru menikah, dari masih itu anak berbentuk mani sama sel telur yang dihasilkan dari gizi-gizi yang kita makan, dari sebelum bersetubuh suami istrinya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau mau dapat anak yang soleh, dari nikah udah mesti dijaga tuh, jangan ada kemasukan haram. Apalagi butuh hamil. Bayangin, satu makanan haram dimakan sama ibu hamil, itu makanan yang dimakan masuk ke bayi, jadi otaknya, jadi daging tangannya, jadi daging kakinya, jadi daging hatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bahan dasarnya nih anak dibentuk udah yang haram, mau jadi apa? Bahan dasar pembuatan anak itu udah haram, mau jadi apa itu anak? Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan salah satu caranya bagaimana supaya anak itu jadi anak soleh, jaga tuh makanan, jangan sampai kemasukan yang haram, jaga benar-benar. Man akalal haram
asad jawarihu sya'am abah. Wa man akala al-halal ata'at jawarihu sya'am abah. Siapa yang makan haram, tubuhnya bekal maksiat. Dia mau atau nggak mau, kepengen atau nggak kepengen. Makanya kadang ada anak-anak bu, udah dinasehatin, diajak ke sini, diajak ke mohon sono, didoain ini, didoain ono, tetep bengal, bangor. Kagak mau nurut, susah dibilangin. Diajak sholat, susah. Disuruh puasa Ramadan, susah. Disuruh nurut sama orang tua, susah. Lihat, jangan-jangan makanannya ada yang salah. Hati-hati. Jangan-jangan duit yang dipakai buat ngasih makannya bermasalah. Hati-hati sudah. Karena makanan haram ini sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter anak, di dalam membentuk karakter istri. Begitu juga bapak-bapak. Kalau lihat istrinya susah, diajak nutup aurat, susah diajak buat sholat, susah diajak buat taat kepada Allah. Hati-hati bapak-bapak sekalian. Jangan-jangan diempaninnya pakai yang nggak halal, saudara. Dikasih makannya dengan sesuatu yang haram. Na'udzubillah min. Saya teringat cerita ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah cerita, ada satu wali min awliyaillah, seorang habib wali min awliyaillah, ya, beliau kedatangan tamu, orang sowan pertama ngasih uang. Beliau nggak minta uang, orang ngasih, datang sowan, namanya sowan ke ulama, dia ngasih uang, tebel uangnya segini. Datang lagi orang yang kedua, ngasih uang lagi nih. Anggaplah si A ngasih uang, si B ngasih uang, tebel juga. Begitu si A si B ngasih uang selesai, si A sama si B pulang. Ini murid-muridnya nih Habib masih banyak nih. Dipanggil anaknya ini Habib. Anaknya yang pertama, anak yang kedua dipanggil. Sini nak. Ini ayah dikasih uang sama orang. Ayah udah tua, ayah nggak butuh nih uang. Ini uang dari si A buat anak pertama. Uang dari si B buat anak kedua. Sama-sama banyak. Nah sekarang ayah mau tanya, nak, udah dikasih nih uang nih ke anaknya, dikasih nih uang. Ayah mau tanya, nak, abah mau tanya kepada anak pertama nih, uang ini kamu mau pakai buat apa? Uang dari si A dikasih ke anak pertama. Kata si anak pertama tadi, iya bah, saya pengen uang ini saya mau pakai buat berangkat ke Hadramaut. Saya mau belajar, mau ngaji supaya bisa neruskan abah. Karena kan abah udah sepuh, saya punya tanggung jawab buat neruskan abah. Saya pengen belajar, pengen nuntut ilmu pakai uang ini. Alhamdulillah. Ayahnya girang. Alhamdulillah. Terus ditanya sama abahnya, si B nih dapat uang dari anak kedua, dapat uang dari uang yang dari si B. Nah kalau kamu mau pakai buat apa uangnya? Kata anak yang kedua ini, iya pak, saya pengen belajar pak. Tapi buat apa saya berangkat? Abah kan orang alim. Abah orang alim, saya belajar sama abah juga ilmu abah gak bakal habis-habis. Mau ngapain uangnya saya pakai jalan keluar, Pak? Terus uangnya kamu mau pakai apa? Uangnya saya mau pakai buat senang-senang, buat jalan-jalan, Pak. Oh, begitu ya. Jadi uang dari si A buat anak pertama mau dipakai buat belajar. Uang dari si B diambilnya sama anak kedua mau dipakai buat jalan. Oh, kalau begitu tunggu sebentar. Sama abahnya ditukar. Uang yang dari si A buat anak kedua, uang dari si B dikasih buat anak pertama. Habis ditukar, abahnya nanya lagi anak pertama. Ini sekarang anak pertama megang uang dari si B. Nah, kamu nggak mau pertimbangin lagi? Yakin mau berangkat? Yakin? Ini uang banyak nih. Akhirnya tuh anak pertama begitu megang duit dari si B nih, iya juga ya Pak ya. Iya juga ya. Mau ngapain saya berangkat? Kan abah orang alim. Saya belajar sama abah aja kan.
Udah nih duit buat saya jalan-jalan aja deh Pak. Berubah apa kagak? Baru megang duit dari si B ini. Anak pertama megang duit dari si B, berubah langsung keinginannya. Yang tadinya niatnya mau belajar langsung mau pakai buat jalan-jalan. Habis itu nengok ke anak kedua sekarang megang duit dari siapa? Dari si A. Ahlan wa sahlan ya Rasyid. Nanya ke anak dua, nah kamu bagaimana nak? Kamu yakin gak mau berangkat nih? Iya juga Pak, saya kalau belajar di sini takutnya nggak maksimal Pak. Megang duit si A nih. Udah dah saya berangkat aja deh Pak, biar saya bisa nerusin Abah. Masya Allah, duitnya ditukar, niatnya berubah saudara. Ini belum dimakan Bu, belum dimakan, baru diserahin doang. Akhirnya nih Habib senyum, nanya ke murid-muridnya, tahu nggak kenapa nih baru ditukar duit doang, niatnya udah berubah. Ini belum dimakan, baru nerima doang. Kata Habib, ya uang yang dari si A uangnya halal, gak ada syubhatnya. Sedangkan hadiah yang dikasih oleh si B tadi, ini duit ada yang bermasalah, ada syubhat di dalamnya. Makanya begitu saya kasih, dipegang duit si A, semuanya anak saya, mau anak pertama, anak kedua, niatnya langsung baik. Tapi begitu saya kasih duit si B, mau anak pertama, anak kedua, langsung niatnya nggak enak. Niat baiknya berubah. Belum dimakan, baru dipegang. Itu duit syubhat udah mempengaruhi niat baik seseorang, udah mempengaruhi taufik Allah terhadapnya. Ada andil tuh, begitu megang duit halal Allah kasih taufik, yang satu megang duit syubhat Allah cabut taufiknya. Belum dimakan udah berpengaruh itu duit syubhat sama duit halal. Bagaimana kalau dimakan? Bagaimana kalau makannya tiap hari? Bagaimana kalau hak orang yang dimakan? Apalagi kalau duit rakyat. Ya Allah, a'udzubillah min, mau jadi apa? Mau jadi apa? A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki di sini mengingatkan. Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, maka perempuan yang baik, perempuan salehah, dia harus jadi benteng suaminya dari memberikan nafkah yang haram. Dia harus jadi alarm nomor satu di samping suaminya. Kalau lihat ada gelagat suaminya mulai nggak benar, mulai mau nyari duit haram, mulai mau nipu, mulai mau nyuri, mulai mau ngerampas hak orang, jangan didukung. Marah sama suami dalam urusan begitu. Bagus, ayah, kami tahan lapar, kami bisa tahan susah, kami bisa tahan keinginan kami bisa tahan tidak beri ini, tidak beri itu, tapi kami tidak tahan kalau dibakar di api neraka. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Makanya di sini terakhir diingatkan oleh Abu Yazid Muhammad, ini masih berkaitan dengan perempuan yang qanaah. Maka beliau mengingatkan, wala yasihhu lizaujati imti'aduha min tahwuli hali zawjiha min yusrin ila usrin faminal qabih an tataghayyar bi taghayyuril hal. Inna 'alaiha an tarda bil qada' wa an takuna li zawjiha bi shiddati kama kanat lahu fi rakha'ih. Kata Abu Yazid Muhammad, oleh karena itu bicara soal perempuan yang qanaah, yang merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia demikian, kalau memang dia betul-betul bersyukur kepada Allah, maka nggak layak, nggak pantas kalau ada perempuan muslimah beriman kepada Allah, ketika suaminya lagi banyak duit, dia baik sama suaminya. Tapi kalau suaminya lagi susah, mukanya udah kagak enak-enaknya. Abang ada uang disayang, nggak ada uang, nah nggak pantas tuh, kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki. Perempuan yang mukminah, yang beriman kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, nggak pantas begitu.
Nggak pantas. Perempuan yang mukminah merasa bersyukur. Suaminya ada duit, alhamdulillah. Suaminya nggak ada duit, dia sabar sambil dia doain. Dia doain, dia berusaha, didoain suaminya, didukung, didorong. Tapi suami juga mesti tahu diri, Pak. Nah, jangan udah lagi susah, nggak mau bekerja, nggak mau bergerak, bangun malam ngopi, begadang, ngerokok, main gaple. Nah, pagi-pagi tidur, bangun jam 1, langsung minta kopi lagi. Baru ada duit 50.000 aja, langsung dipakai buat mancing. Laki juga mesti tahu diri. Al-harakah barakah. Al-harakah barakah. Bergerak, Allah kasih berkah. Cari ikhtiar, Allah buka jalannya nanti. Laki juga mesti tahu diri. Tapi di sisi lain, perempuan juga mesti qanaah. Mesti bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Suami lagi ada, alhamdulillah. Suami lagi susah, enggak berubah. Tetap senyumnya ke suami enggak berubah. Sayangnya ke suami enggak berubah. Jangan sampai seperti perempuan-perempuan yang akhlaknya kurang baik. Abang ada uang disayang, enggak ada uang diten. Itu bukan ibu-ibu yang ngaji di Al-Madinah tuh yang kayak gitu tuh. Abang ada uang disayang, nggak ada uang ditendang, itu ngajinya di kebon kata Kiai Rasyid tuh. Yang ngaji di Al-Madinah nggak begitu tuh. Nah, jelas atau tidak? Nah, inna 'alaiha an tarda bil qada wa an takuna li zawjiha bi shiddati kama kanat lahu fi rakha'ih. Perlakuannya terhadap suami ketika suaminya susah sama terhadap perlakuan kepada suami ketika suaminya dalam keadaan mudah. Susah memang, Bu, nggak gampang. Susah yang seperti ini, tapi yang susah seperti ini pahalanya besar, pahalanya besar. Ini ngangkat derajat perempuan, ngangkat derajat perempuan. Kata Rasulullah SAW, saya selalu ingatkan ibu-ibu. Rasulullah ketika ditanya sama seorang perempuan, ya Rasulullah, itu enak banget orang laki ya Rasulullah. Mereka bisa berperang di jalan Allah, mereka bisa mati syahid ya Rasulullah. Perempuan laki-laki itu dapat derajat tinggi ketika mati syahid ya Rasulullah. Kami dapat apa? Perempuan-perempuan cuma di rumah, cuma jagain anak, cuma ngelayanin suami kalau suami pulang. Kami dapat apa ya Rasulullah? Sedangkan laki-laki itu di medan perang mereka dapat derajat tinggi, mereka syahid, mereka dapat derajat tinggi. Apa jawaban Nabi SAW, ibu-ibu sekalian? Husnu taba'ulika li zawjik ya'dilu dzalika kullih. Kamu jadi istri yang baik untuk suamimu, itu udah menandingi pahala jihad fisabilillah, menandingi pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi istri yang baik, itu jihadmu sebagai perempuan, termasuk jihadnya sebagai perempuan, termasuk husnul isyrah, termasuk jadi istri yang baik. Ini nih, sabar ketika suaminya lagi susah, sabar ketika suaminya lagi susah, termasuk itu yang baik. Nah, makanya masuk surganya cepat. Perempuan yang seperti ini nih dapat surganya VVIP, Bu. Cuman emang setan bakal ngalangin karena setan udah sumpah, Bu. Setan udah sumpah. Setan itu akan mencelakakan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Ketika setan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dikeluarkan dari surga, itu setan udah sumpah, aku akan mencelakakan itu anak cucu Adam, akan aku sesatkan. Makanya setiap jalan yang bisa menyampaikan anak cucu Adam kepada surga, bagaimana caranya setan bakal ngalangin, Bu. Nah, ibu-ibu nih jalan ke surganya salah satunya ini nih. Makanya ibu-ibu begitu mau ngelakuin ini, Bu, ngamalin yang saya sampaikan, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena setan udah bikin beton supaya ibu-ibu nggak ngamalin ini. Setan bakal bisikin, ya lu dari nikah nggak digirangin sama sekali. Gue sih kalau udah begitu udah minta cerai. Dibisikin terus, disuruh ngelawan, disuruh kurang ajar, disuruh nantah, disuruh bikin susah lagi. Kenapa? Karena setan tahu kalau sampai ibu nurut, taat, ibu girangin suami, masuk surganya cepat, saudara. Setan nggak bakal ridho, nggak bakal rela. Hanya kalau kita perempuan yang cerdas, bodoh amat sama bisikan setan. Gua nggak peduli. Yang gue pengen cari ridhonya Allah. Saya nggak lihat suami saya. Kalau lihat suaminya banyak kekurangan, tapi yang saya lihat suami saya sebagai pintu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki,
Beliau mengatakan, dan aku melihat, beliau, wa asyhadu anna katsiran minal fadilat hadza huluhunna. Kata Abu Sayyid Muhammad, aku melihat banyak perempuan-perempuan mulia beginilah keadaannya. Yasbirna, mereka sabar. Alimatin, mereka tahu, sabar dalam keadaan tahu, yakin anna intidharal faraj min afdali anwa'il ibadat. Nunggu diberikan kelapangan oleh Allah, sabar. Lagi susah, sabar. Nunggu datangnya kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, min afdali anwa'il ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal. Termasuk ibadah yang paling afdal, bersabar menunggu datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'khudh bi aidi azwajihinna, dia tuntun suaminya, dia dukung suaminya, bahkan wa ya'malna fil khiyatati wa nahwiha, bahkan ketika suaminya susah dia ikut ngebantu. Dia bisa ngejahit, dia ngejahit. Dia bisa dagang makanan-makanan, dia dagang. Dia tutup mata, dah suami saya lagi susah, saya ngebantu dah. Udah bertahun-tahun suami saya nafkahin saya, masa sekarang giliran dia lagi susah saya mau tutup mata, saya mau masa bodoh. Dia bantu, apa yang bisa dia lakuin, dia lakuin. Ini termasuk ciri-ciri perempuan salihah. Yastadrirna rizqa hatta tanfarijal azmah wa tankashi'a syiddah. Dicari rezeki pelan-pelan, dibantuin suaminya sampai diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Makanya terakhir di sini dikatakan, jangankan kita, Bu, kita ini apa sih, kita yang banyak dosa, kita apa sih yang banyak maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau tolak ukur kemuliaan seseorang, andai tolak ukur kemuliaan seseorang itu dengan kayanya dia, dengan kelapangan hidupnya, maka yang kita lihat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak seperti itu. Apa yang dialami Rasulullah SAW, kata Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki di sini, waqad asabahu ju'un yawman fa'amada ila hajar fawada'a ala batnihi syarif. Rasulullah pernah suatu saat lapar, nggak ada makanan. Saking laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amada ila hajar, Rasulullah sampai ambil batu, sampai diikat itu batu di perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang tolak ukur kebahagiaan kemuliaan itu, tolak ukurnya adalah kelapangan hidup, kenikmatan hidup di dunia, maka Rasulullah nggak seperti ini, ya ikhwan. Tapi Rasulullah ngalamin seperti ini. Artinya apa? Itu bukan tolak ukur kemuliaan. Orang-orang yang mulia sesekali mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita minta mudah-mudahan Allah berikan kita afiah. Allah selamatkan kita dari berbagai cobaan yang kita nggak mampu, insyaallah. Makanya Rasulullah mengatakan, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ketahuilah, kata Rasulullah, berapa banyak jiwa-jiwa yang di dunianya selalu mendapatkan makan, di dunianya selalu mendapatkan kenikmatan, tapi ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah, tapi nanti di hari kiamat dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan telanjang, saudara. Di dunianya dia nikmat, di hari kiamat sengsara. Na'udzubillah min alam. Kata Rasulullah, rubba mukrimin li nafsi wa huwa laha muhin. Ya, kata Rasulullah, ketahuilah betapa banyak orang yang seolah-olah dia sedang memuliakan dirinya, padahal dia sedang menghinakan dirinya. Dia muliakan dirinya seolah-olah uang banyak, tapi ternyata hasilnya dari yang haram. Sungguhnya dia bukan memuliakan dirinya, dia sedang hinakan dirinya, kata Rasulullah. Ala rubba muhinin lil nafsi wa huwa laha mukrim. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang seolah-olah sedang menghinakan dirinya. Dia sabar walaupun dia belum bisa memenuhi keinginannya, walaupun ada hal-hal yang belum bisa dia capai, seolah-olah dia sedang menghinakan dirinya. Wa huwa laha mukrim, padahal dia sedang memuliakan dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memuliakan dirinya dengan sifat qanaah sehingga mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Mudah-mudahan Allah kasih kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Senang dunia, senang akhirat. Mudah di dunia, mudah di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca sedikit dari kitab Risalah Mustarsyidin Tabarrukan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
wa'lam anna sabra minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad fa idza quti'a ar-ra'su dhahaba al-jasadu kulluh. Ya, Masya Allah, ini nyambung nih, subhanallah, tanpa disengaja pembahasannya nyambung. Tadi saya mau tanya, kalau kita sifat qanaah, merasa cukup, bersyukur dengan apa yang Allah diberikan, berarti butuh kesabaran atau tidak? Butuh. Kuncinya sabar. Orang yang ngambil haram, ya, yang nyomot sana nyomot sini, ngerampas sana ngerampas sini, gara-gara nggak sabar hidup susah. Rata-rata gara-gara nggak punya sabar. Nah, ini nyambung nih kebetulan, subhanallah nih, sama pembahasan kitab yang kedua. Ketahuilah, kata beliau, anna sabra minal iman, ya, kesabaran, posisi kesabaran dari sebuah keimanan, bimanzilatir ra'si minal jasad, ya, posisinya seperti kepala bagi tubuh. Kepala bagi tubuh. Kalau diibaratkan iman seperti satu tubuh, maka sabar itu kepalanya, Bu. Fa idza quti'a ar-ra'su dhahabal jasad kulluh. Saya mau tanya, kalau ada orang kepalanya dipotong, mati apa kagak? Mati. Sama keimanan, kata beliau, sama keimanan. Orang iman bisa bertahan dengan keimanannya, satu kuncinya, salah satunya sabar. Sabar ini macam-macam, Bu. Sabar ada beberapa tingkatan. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah di sini. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar. Itu sabar tuh, salah satu bentuk kesabaran, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita bangun, lagi tidur pules-pulesnya, harus bangun subuh. Mata lagi enak-enaknya masih nempel tuh mata, mesti dicuci muka, wudu, dan seterusnya. Saya mau tanya, melakukan seperti itu butuh kesabaran atau tidak? Butuh. Orang nggak sabar, nggak mau sholat subuh, dengan dia enak tidur. Apalagi tahajud, saudara. Lebih butuh kesabaran lagi. Duduk di depan Al-Quran, baca Al-Quran berjam-jam, butuh kesabaran atau tidak? Awalnya sabar, walaupun nanti pada akhirnya lezat. Ada tingkatan-tingkatan. Awalnya sabar, tapi kalau udah tertaut hatinya dengan Al-Quran, ujung-ujungnya kelezatan yang dia rasakan. Tapi awalnya tetap takluf, awalnya butuh sabar. Nah, jadi sabar ada beberapa tingkatan. Yang pertama, sabar di dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Ada duit haram nih depan kita nih, kita nabung di bank, tabungan kita taruhlah masing-masing ibu-ibu saldonya 10 miliar. Amin. Masya Allah, gobul. 10 miliar masing-masing saldonya. Itu dari 10 miliar ada bunganya. Bunganya taruhlah berapa? 100 juta. Nah, 1% dari 10 miliar berapa? 100 juta. Bunga nih sebulan 100 juta. Tapi dia tahu bunga nih haram, nggak boleh diambil. Nggak ngambil duit nganggur depan mata 100 juta. Kira-kira kalau nggak sabar bisa apa kagak? Jangankan 100 juta, 5 juta aja kadang udah biru mata kita. Betul apa kagak? Hijau apa biru? Hijau. Mata hijau. Sekarang merah kata Ki Rosyid. Kalau mau Ki Rosyid urusannya politik mulu dah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini kata ulama sabar yang paling susah. Sabar yang paling susah. HP di depan mata, di kamar sendirian, nggak ada yang ngeliat, kuota ada, dia bisa mengakses apapun, barang haram dengan gampangnya diakses dengan HP, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya, tapi dia nggak lakukan itu. Butuh kesabaran atau tidak? Sabar. Perempuan di depan matanya dia, laki-laki nih, nggak ada orang yang ngelihat, cuma dia sama perempuan tersebut, tapi dia tahan. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Butuh kesabaran atau tidak? Sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Ibu-ibu sekalian,
Bisa ngelawan sama suami, bisa. Kalau mau nurutin hawa nafsunya, wah, pengennya lempar-lemparan piring, tapi dia tahan, dia lawan itu hawa nafsu. Dia tetap senyum depan suaminya, dia tetap menghargai suaminya walaupun lagi kesel gedek luar biasa. Jawab Bu, butuh kesabaran atau tidak? Paling kenceng nih jawabnya, butuh. Itu namanya sabar di dalam meninggalkan maksiat. Jelas atau tidak? Ada sabar, tingkatan sabar yang berikutnya. Kalau kata ulama ini malah paling rendah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Jadi sabar tingkatannya yang paling rendah, sabar menghadapi musibah. Ada keluarga meninggal, ada harta kita yang hilang. Sabar ngadepin musibah. Itu katanya sabar yang paling gampang, sabar paling rendah tingkatannya. Kita pikir itu sabar paling tinggi, ternyata kata ulama itu sabar paling rendah. Tingkatan berikutnya sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tingkatan yang paling tinggi, yang paling susah, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada orang ahli ibadah tapi nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berapa banyak yang seperti itu? Karena sabar meninggalkan maksiat itu susah. Nah, nggak heran nih kalau di sini musannif mengatakan wa'lam anna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad fa idza quti'a ar-ra'su dhahabal jasadu kulluh. Ketahuilah kalau diibaratkan iman itu seperti satu tubuh, maka kepalanya itu adalah sabar. Sabarnya hilang, rontok imannya semua. Kalau sabar sudah hilang, maksiat diterjang. Sabar udah hilang, apapun dilakukan karena nggak punya sabar. Bahkan kalau sabar udah hilang, berapa banyak na'udzubillah min dzalik orang yang cuma gara-gara kesulitan hidup harus mengorbankan imannya sampai murtad. Na'udzubillah, menurut Allah kasih kita iman sampai husnul khatimah karena nggak ada sabar. Maka sabar itu ibarat kepala, sabarnya hilang, yang lainnya hilang. Nah, kita kalau udah sabar nggak punya kesabaran, ujung-ujungnya kayak orang nggak beriman, lupa kalau dia diawasin oleh Allah, lupa kalau semua apa yang dia lakukan dicatat oleh malaikat, lupa kalau semua yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada sabar, akhirnya semuanya yang dilakuin, yang haram diterjang, yang wajib ditinggalkan, udah nggak tahu mana halal mana haram, nggak tahu mana baik mana buruk, semuanya dilakukan karena nggak ada sabar. Maka di sini musannif mengingatkan betapa pentingnya sabar. Sabar ibarat kepala dari tubuh. Kalau kepalanya sudah putus, tubuhnya akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam melaksanakan kebaikan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar pula di dalam menghadapi cobaan di dalam kehidupan. Dan mudah-mudahan semua yang ada cobaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua cobaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan afiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahirah wa batinah ala hadhihi niyyah wa likul niyyah salihah bisirril fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo sama-sama tawassulnya dibaca. Ilahi bi jahil anbiya al malaika wa bil awliya jud lana bil إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وإيماني رشدي وترزقني
ارزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى جود بتوبتي نسو تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالطاب الرأس لتشرح لي ذو يسير لي أمري وتكشف قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحق وبتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني وذريتي وعشيرتي وعشيرتي وتصريف عني كل بحقهم وشرعني ذي من إنس وجنة بفضل أبشرني بحسن خواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء ملائكة وبالأولياء إيجاد سنابل إجابات. Terakhir saya ingin ajak semua Bapak Ibu sekalian, kita baca Zikrul Jalalah. Nah, Zikrul Jalalah ini biasa dibaca oleh Al-Imam Qutbil Anfas wal Alim Nabras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sekalian saya ijazahin. Nah, biasanya kalau di Jakarta kiai-kiai Betawi suka baca ini habis pengajian Tangkuban Perahu habis subuh, karena mereka belajarnya sama Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami kebanyakan. Muallim Syafi'i Hadami ngajinya sama Al-Habib Al-Imam Ali bin Husain Al-Attas di Bungur. Jadi memang amalannya ini biasanya Zikrul Jalalah. Nah, kalau mau diamalkan sehari-hari, bisa ngamalkan bagusnya habis subuh sama habis asar. Ringkas, singkat, padat, tapi mudah-mudahan dengan niat iman Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ kita merasakan bagaimana memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sebut nama Allah walaupun lisan kita ini kotor, lisan kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi Allah masih ngizinin kita buat manggil namanya. Allah masih pilih lisan kita untuk menyebut namanya. Alhamdulillah. Bagaimana bacanya Habib? Nah, dia bacanya pertama la ilaha illallah 3, Muhammadur Rasulullah 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 3 kali.
Kemudian la ilaha illallah 5 kali. La ilaha illallah berapa kali? 5 kali. Udah ada. Ini ada zikir tauhid. Zikir tauhid udah ada di halaman 19. Di halaman 19. Yang megang buku zikirnya di halaman 19 nih, yang megang buku zikir. Ya, la ilaha illallah berapa kali? 5 kali. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian setelah itu la ilaha illallah berapa kali? 5 kali. Setelah itu Allah baca yang khusyuk, panggil nama Allah, rasakan siapa yang lagi kita panggil. Zat yang maha besar, yang maha agung, yang semua urusan kita ada pada genggamannya. Berapa kali? 25 kali. Allahnya berapa kali? 25 kali. Setelah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi 3 kali. Kemudian la ilaha illallah 1 kali. Setelah itu terakhir hu itu artinya dia. Dia itu siapa di sini? Allah. Maksudnya kita sedang menyebut nama Allahu. Nah, itu yang terakhir, hu-nya 5 kali. Jadi saya ulangin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian la ilaha illallah berapa kali? 5 kali. Setelah itu Allah berapa kali? 25 kali. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali lagi? 3 kali. Setelah itu la ilaha illallah sekali. Setelah itu hu berapa kali? 5 kali. Ini kalau kita mudawamah dengan khusyuk, insya Allah Allah berikan kita ketenangan hati, Ibu. Ketenangan hati ini nggak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan hati nggak bisa dibeli dengan kemewahan. Tapi ketenangan hati dengan berzikir, menyebut nama Allah. Sama-sama. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah. Ilaha illallah Allah 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى مثل آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.
بفضل رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع أولياء الله وصفيه الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين. ثم أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارك وسفرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشن والشيخ محمد بن أحمد بن مشموش والشيخ معلم محمد شافي حذامي والوالد عبد الرحمن عمر العطاس وحبيبنا أبو بكر بن عبد الله العطاس جميع مشايخ الذكر والتوحيد إنما كانوا وحلت رواهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخيرة ونعف إلى حضرة النبي سر الفاتحة. بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya ijazahkan yang tadi Dzikrul Jalalah tadi sebagaimana saya dapatkan dari Munsib Al-Attas dan saya dapatkan dari guru-guru saya yang lain. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Afdalnya dibaca setiap habis subuh dan setelah dibaca dengan khusyuk, apalagi ketika nyebut nama Allah. Insyaallah Allah kasih ketenangan hati dan kuat iman sampai husnul khatimah. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir, semuanya katakan qabiltul ijazah. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.